Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id Al-Fitri 1444 Hijriah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat yang sangat besar di hari lebaran ini, di hari Id, hari azim, hari yang berkah, hari yang besar, hari kemenangan. Setelah kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan, semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membimbing kita semuanya sehingga kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh manusia dalam kesesatan seandainya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan, apalagi merasakan puncak kenikmatan. Tidak akan dirasakan sama sekali. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Di hari Id yang mulia ini sedikit kita sampaikan karena sudah panas. Menuju puncak kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan puncak kenikmatan itu? Puncak kenikmatan sejatinya adalah Firdausil A'la. Itu di akhirat. Sedangkan di dunia juga ada. Itulah surga dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulul jannah fil akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, dikhawatirkan tidak akan masuk ke surga di akhirat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah perkara yang akan kita pelajari sedikit pada kesempatan ini. Bagaimana meraih puncak kenikmatan dunia dan akhirat. Puncak kenikmatan di dunia sejatinya adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan sama sekali, kebahagiaan apalagi kalau tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Boro-boro akan merasakan kenikmatan. Senang saja tidak, sedikit pun tidak. Mereka sepertinya banyak melakukan upaya-upaya untuk menyenangkan diri. Makanya kita lihat di berbagai tempat, banyak tempat hiburan untuk menghibur diri karena kurang bahagia. Banyak orang tua yang mencari hiburan ke sana kemari karena masa kecil kurang bahagia, masa tua juga demikian. Walaupun ke tempat hiburan tetap tidak akan bahagia. Tidak akan merasakan yang namanya puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan hanya dirasakan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya agar kita menjadi hamba di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dicintai oleh Allah, sehingga menjadi wali di antara wali-wali Allah Azza wa Jalla? Tidak sebagaimana perkiraan sebagian orang, menjadi wali Allah itu harus dinobatkan oleh manusia, ini wali Allah, ini kuburan wali dan lain sebagainya. Tidak. Allah menyatakan wali-wali Allah dengan tegas di dalam Al-Quran.
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itulah puncak kenikmatan. Hidupnya tidak susah, tidak sedih, tidak galau, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang sempurna. Itulah wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini kuncinya. Kemudian dijabarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana agar seorang itu bisa menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang hobinya tadabbur Quran. Kebanyakan manusia tadabbur koran, informasi, bahkan hanya sekedar hiburan. Mereka baca, mereka renungi, mereka resapi, mereka hayati sampai nangis. Sebagian tertawa, sebagian marah dan sebagainya ketika membaca berita, tapi membaca Quran tidak ada rasa. Ini perkara yang sulit untuk menjadi wali Allah kalau demikian keadaannya. Membaca tulisan manusia bisa terpengaruh, membaca firman Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh sama sekali. Ini bukan wali Allah. Maka mulai sekarang tingkatkan kualitas membaca Al-Quran kita. Kita sudah berlatih selama Ramadan, kita sudah mengkhatamkan beberapa kali sebagian. Dan jangan lupa, tadabbur Al-Quran syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah nafilah. Setelah kita sholat 5 waktu, maka lakukan sholat-sholat sunnah berikutnya, rawatibnya, tahajudnya, duhanya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya banyak sekali. Kalau sudah habis sholat sunnah yang muqayyad, masih ada sholat sunnah mutlak, sholat tanpa sebab, tanpa apapun. Pokoknya sholat 2 rakaat, sholat dan sholat. Itu setelah yang wajib, yang muqayyad, baru mutlak. Itulah wali Allah. Kalau orang ingin dicintai Allah, memperbanyak ibadah sunnah. Itu sholatnya. Kemudian saum juga. Ramadan sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Sebagian haid bisa dikodok besoknya. Sebagian nifas, hamil dan menyusui dan sebagainya, bisa difidyah dan sebagainya. Maka setelah itu tambah dengan puasa-puasa sunnah. Sebentar lagi Syawal, mulai besok boleh puasa, besoknya lagi juga tidak mengapa. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah dengan saum sunnah, Senin Kemisnya, bahkan Daud dan seterusnya. Kemudian berikutnya dawamud dzikir, continue berzikir, selalu berzikir pada Allah. Kenapa bisa demikian? Kalau hamba itu sudah jatuh cinta kepada hamba yang lain, itu saja selalu ingat di dalam hatinya. Dalam kondisi apapun selalu ingat. Berdiri ingat kamu, duduk ingat kamu, jalan ingat kamu, tidur ingat kamu, nggak tidur-tidur. Bagaimana kalau orang cinta kepada Allah, kok nggak pernah ingat Allah? Ini bohong namanya. Dusta. Mengaku cinta Allah dan ingin dicintai Allah, tapi nggak pernah ingat Allah atau jarang ingat Allah, sedikit dzikirnya, mustahil untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus berzikir, continue berzikir, lanjutkan zikir sepanjang waktu. Kita berzikir sepanjang waktu ingat Allah, baik zikir dengan kalimat thayyibah maupun zikir dengan amal perbuatan kita. Sejatinya setiap ibadah adalah zikir. Kalau kita di mana tempat kita selalu beribadah pada Allah, bekerja pun kita merasakan sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah, itu sejatinya sedang berzikir. Ibnul Qayyim ketika ditanya, orang yang puasanya paling bagus yang seperti apa? Yang paling banyak dzikirnya. Dan ini juga jawaban Rasul SAW. Jadi terus berzikir. Puasa banyak berzikir, enggak puasa banyak berzikir, sepanjang waktu berzikir. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, selalu berzikir. Itulah calon-calon wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, itsar, mendahulukan mahabillah, apa yang Allah cintai daripada yang dia cintai. Dan ini konsekuensinya ada 3. Yang pertama, dia lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsunya. Dan ini otomatis akan meninggalkan segala dosa. Tidak ada dosa terjadi kecuali karena nafsu. Kalau orang lebih mendahulukan Allah daripada nafsunya, dia akan tinggalkan seluruh dosa-dosa. Itulah ciri-ciri orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah lebih mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Ini mulai berat. Banyak orang sulit mengikuti as-sunnah gara-gara
tidak umum di dalam masyarakat. Nanti dibilang apa sama keluarga, nanti ini, nanti itu dan sebagainya. Ini belum akan menjadi wali Allah. Wali Allah tidak takut dengan celaan manusia. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Ingat, wali Allah lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta manusia. Kemudian yang ketiga, lebih mendahulukan cinta Allah daripada setan. Dan ini di bulan Ramadan mudah. Makanya kita lihat rame di bulan Ramadan, banyak orang ke masjid, banyak orang berpuasa. Tapi selepas Ramadan setan dilepas lagi. Mulai terlihat siapa orang-orang yang menjadi wali Allah dan wali setan. Manusia di muka bumi cuma terbagi dua, wali Allah dengan wali setan. Kemudian yang kelima, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak kenal maka tak cinta, begitu pepatah kita mengatakan. Maka kita yang ingin mencintai Allah kemudian dicintai Allah, karena cinta itu datangnya setelah cinta. Kalau kita ingin dicintai Allah, kita cintai Allah dulu. Bagaimana biar mencintai Allah? Kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, nggak bisa mencintai Allah. Maka mulai sekarang pelajari lagi. Tadabbur Quran itu juga akan mendatangkan ma'rifatullah. Mempelajari tauhid mendatangkan ma'rifatullah. Terus belajar. Baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah, kita pelajari semuanya agar kita semakin dekat dengan Allah. Bukankah Allah menciptakan kita ke dunia ini semata-mata agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepadanya. Dan orang beribadah tanpa kenal itu ibadahnya nyasar, ya, tersesat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Masih ada 5, tapi waktunya terbatas sekali, panas. Kita tambah beberapa saja. Agar kita bisa dicintai Allah, menjadi wali Allah, berikutnya adalah kita lebih mencintai khalwah, berduaan dengan Allah daripada berduaan dengan selain Allah. Kita lebih suka untuk berduaan dengan Allah